Berjamaah. Berjamaah dia. Karena dia berjamaah kondisi ini tadi. Karena dia memilih berjamaah. Tapi kalau dia munfarid, sholat sendiri, baiknya dia pakai qashar aja terus. Biar simple. Kalau apa Ustaz? Di masbu? Masbu tetap. Ukuran dia kan ini masbu ini yang datang. Jadi masuk di rakaat ketiga. Pas 2 rakaat aja dapat dia masbu tuh. Boleh nggak dia qashar? Enggak boleh. Enggak boleh. Tetap jamak. Karena sholatnya sudah berbeda. Beda. Masuk berbeda tuh begini. Itu kan sholat 4 sejatinya. Kita membuat sholat 2. Lalu kita tautkan karena dia udah lewat 2, kita 2. Berarti sholat kita namun yang ikut imam tak sesuai. Rusak. Berarti asal dia ikut jamaah tetap dia 4. Tetap ikut dengan ukuran imam. Tetap dia jamaah. Iya. Makanya sholat sunat itu kan boleh. Boleh itu asal mirip sholatnya itu berjamaah. Yang di muka kita nih kita tak tahu. Kita nih masbuk. Kita topu. Pundaah. Upo dia sholat sunat. Ba'diyah. Apa ba'diyah zuhur ke apa ba'diyah asar. Iya. Ini dalam kondisi ukuran kita. Karena kemiripan. Yang ditompu yang di muka ini sikit. Awak banyak tak apa-apa. Yang kebalikan tak boleh. Imam banyak awak sikit tak bisa. Ibarat ini tadi makmum. Makmum dia buat 2. Karena mau ba'diyah. Dia yang ngambilnya mau akad. 2. Lalu kita belakang upunya sholat zuhur. Kita topuk fikir kita dia sholat zuhur. Uponya ba'diyah zuhur, rawatib. Itu masih boleh, dia sikit, awak banyak. Ini yang tak boleh, itu imam 4, awak 2. Nah, itu. Kalau jemaah ini dia nak sembahyang fardu, kawannya yang nak tumpangi yang sunat, boleh kan? Boleh. Itulah makanya di kampung kita ni ada pengajaran dulu tuan-tuan guru, kodo keliling. Karena dia mengamalkan masalah sholat sunat 70 kali tidak akan bisa, baru bisa menandingi sholat wajib yang 1 kali. Fadilat sholat sunat itu, fadilat sholat wajib itu 70 kali sholat sunat. Aku nak tanya ni, masalah sembahyang jemaah asar tadi, meletakkan apanya? Niat. Bukan niatnya adalah cara apanya, prakteknya mana? Ada memidangkan aku sembahyang zuhur. Ya. 2 rakaat jamaah qashar timpulkan kepada asar 2 rakaat. Allah Akbar kata. Tak pakai budi juga kata. Iya. Itu kamu terbalik kata. Baru pasang itu balik bayang asar zuhur balik kata. Iya. Jadi niat itu kojo hati, bukan usolli gitu ya. Bukan usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an, bukan itu tuh. Ya. Iya. Sampai barnya itu. Alif sampai ra. Alif sampai ra di situ. Jadi sengaja aku sebetulnya yang pokok di dalam salat itu apa? Qasad ta'arud ta'yin. Qasad ta'arud ta'yin. Sengaja aku sholat fardu zuhur saja, udah itu. Sedangkan yang 2 atau 4 itu tambahan, termasuk qashar jamak. Kalau kaji niat lah ya. Niat itu mukoronahnya itu 3. Apakah kalau dia niat dia qashar udah ada lah di hati itu qashar. Betulnya begitu. Cuman kan orang kan anak memperhalus. Kalau dia makmum, kan dituntut makmuman. Kalau dia jamak qashar nih, untuk menegasi dia itu bepergian. Ingat, bahwasanya jamak ini bukan karena pergi saja. Bisa karena hujan, bisa juga karena sakit. Ya, bisa juga karena sakit. Bisa juga karena khauf, berperang. Sekalian qashar dia jamak terus, karena dia berperang. Dokter sama. Ini dia nak membedah. Sementara dia punya pasien. Ya bahaya, nyawa di sini. Dia bisa jamak. Jamak saja tapi tak ada qashar. Karena qashar ini jarak harus pergi. Jamak. Kalau yang dokter tadi tompat kampung dia jamak dia bisa. 4-4 tetap. Tetap 4-4. Tak ada qashar. Qashar tuh kalau bepergian dia. Iya dikurangi. 4 menjadi 2. Jadi orang pesta tuh gitu juga.
Orang pesta. Menurut pendapat Imam Nawawi. Tapi sebagaimana yang saya ceton sama Pak Salim tadi, ini tak usah dikembangkan Mona. Karena akan terjadi seperti menyepelekan ibadah. Walaupun pendapat itu ada gitu. Kenapa saya utarakan begini? Artinya kita kan di dalam majelis ilmu. Tapi ada juga, kasihlah agama ini kemudahan. Kan pesta kan tidak soin. Nah, gitu. Kasihlah agama ini kemudahan. Tahulah bodak ini tadi tobal. Jadi dibuat 1 kali sholat aja dia. Zuhur sama asar sekali kojo. Pesta. Nah, ada pendapat seperti itu. Udah, jadi pengojonya itu pertama sekali dia qomat. Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah. Kalau dia ada kawan, lebih baik dia berjemaah. Kalau ada kawan, bawa kawan, bepergian, lebih baik dia berjemaah. Andai kata nih sekarang ada pula yang nak mengikut, silakan. Ada yang nak mengikut, silakan. Karena yang tidak boleh itu dia berimam kepada orang mukim, yang itmam, yang tamam salatnya. Jadi yang ini qasar sikit. Kalau salat maghrib itu kan dia tidak ada qasar tadi. 3 lalu 2 dijumpakannya dengan isya. Itu namanya kalau waktu sebelum itu nama takdim. Mendahului dia. Mendahului. Jadi kalau asar dikojon di waktu zuhur namanya takdim. Tapi kalau zuhur dikojon waktu asar takhir, belakang, terlambat. Itu bisa. Jadi pertanyaannya, kalau takdim apa yang dulu kan? Dulu kan salatnya. Mana duluan? Zuhur lalu asar. Tak bisa. Tapi kalau takhir mana pun boleh. Karena udah masuk dua-duanya. Anda memilih zuhur dulu bawa asar atau memilihkan dengan waktunya bawa zuhur. Begitu juga lah dengan isya. Jamak takdim, jamak takhir. Nah, ini tadi tentang itu. Tapi ada pendapat yang lain lagi namanya i'adatus shalah. Apa i'adatus shalah? Dia ikut dengan salat uang tuh, dia pilih padilat karena dia di Medan, buat dua-dua balik dengan mengulang salat zuhur dengan qasar jamaknya. Dia salat zuhur berjamaahnya. Habis itu sekarang dia qomat untuk sholat dia sendiri. Iya, jamak qasar. Boleh. Dua-dua. Berarti dia mengulangi zuhur dia lagi. Artinya karena fadilat mengajak keutamaan dalam sholat qasar jamak. Boleh. Dua. Sekali dapat berjamaah, sekali. Iya, sekali dengan jamak qasar. Iya, bisa. Boleh begitu. Boleh. Begitu boleh. Tapi pendapat yang apa tadi begitu. Yang tak bisa tuh dia buat zuhur berjamaah 4, setelah itu buat qasar. Karena niat qasar itu harus dari awal. Salat yang awal itu. Nah, tak bisa didatangkan setelahnya, itu tak bisa. Nah, itu jadi subuh tidak ada. Subuh memang udah ringan kian, tapi borat untuk pelaksanaan karena bangkitnya itu. Tuh. Jadi itu pembukaan daripada salat. Jadi dia tetap kalau yang jamak qasar ini salatnya seperti salat sunat biasa. 2 salam, naik qomat, pasang niat lagi, salat, salam. Begitu. Di 2 rakaat jadi 4. Kalau maghrib itu 3 seperti salat biasa, salam, naik dia, baru di jamaknya, di qasarnya dengan isya. Apa pula kau jadi masak-masak? Iya. Kalau ditengok daripada kitab, macam contohnya jamak bil mator toh, memang harus dikoja ada terus. Udah selesai karena gabung, namun menjamak, menyatukan. Iya. Iya. Atau kalau kontut, ini berarti asas dasar untuk. Nah, kalau dia tetap menjumpai sholat lagi, itu masih proses. Terkontut dia buduk baru jumpanya. Nama kan masih satu kesatuan untuk menjumpai itu. Kalau masak kan tidak untuk menjumpai itu. Makan kita dulu tuh dia. Jadi tak cocok. Sama juga dengan merokok. Kalau dia batal karena kontut dia. Pergi. Karena nak menjumpai sholat juga masih bisa. Masih satu kesatuan. Sekiannya begitu saja dalam pembukaan masalah apa. Kalau ada anak ditanya, ada persilakan. Makasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau qasar bisa nggak? Qasar aja sejam? Bisa. Kang zuhur buat pas zuhur ada 2 rakaat aja. Nanti asar kojon lagi 2. Kojon lagi 2. Iya. Bisa juga ya? Bisa. Kalau dulu saya pas di Demak,
pas ziarah ke makam Sunan Kalijogo itu. Dia itu asal kamu bikin organ. Iya. Bisa juga. Di daerah Kadilangu itu ya, daerah itu. Jadi tapi kalau udah begitu udah buat obat juga boleh. Mantap lah. iya. Jadi dia saya ada kan orang tuh biasa ziarah-ziarah 9 wali itu, Wali Songo. Jadi ketika azan, kepala tim pembawa jamaah tuh, ketika azan tuh lah orang tuh sholat. Ayo kita sholat terus katanya. Biar jangan menjumpai kadang 2 imam dalam ketepatan tuh. Jadi ketika azan Allah, orang tuh diambil diambil luar tuh bantai sholat. Sholat apa tadi? Jamak qasar. Itu karena memang apa namanya itu ustadz atau pembimbing itu memang orang berilmu. Masuk waktu langsung dia tidak mengajar apa dia nak menjawab, langsung dia jamak qasar. Karena kadang kalau di situ kadang buat berjamaah, ini buat itu kan diharamkan 2 imam dalam satu masjid itu. Nah, kalau kita menjumpai imam, merapat kita ke situ. Wah, itu sampai pula 2 imam. Berarti kan ayat itu kan tak sesuai itu. Jangan wala tafarraqu, jangan kau berpecah belah. Tapi perbuatan dia membuat 2 imam itu pecah belah. Jadi ada kita tengok berombongan nih, tancak tanan ada sembahyang. Ada yang tancak tanan tengok yang sini imam, sini ada imam. Tak boleh. Kalau dia tahu haram perbuatan itu berpisah. Kalau dia tahu sengaja, berarti dia ada tafarraq. Jadi kan ayat Quran disuruh apa namanya itu? Bukan wa'tasimu apa nih? Lupa saya. Bil ismi wal udwan. Wa ta'awanu. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wala ta'awanu. Wa ta'awanu bil birri wat taqwa wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Jangan bertolong-tolongan. Itu ta'awun itu, ta'awanu itu. Ya saling tolong menolong. Itu tolong jamaah tadi datang situ. Kenapa kita buat? Sementara perpecahan itu adalah permusuhan dan dosa. Kalau kita udah tahu itu jamaah pergi ke situ. Harusnya gitu. Jadi dua ancak. Kalau ini tak tahu, tak tahu tak mengapa. Ibaratnya tadi luar, tiba-tiba udah selesai. Astagfirullah. Berarti atau memang lain paham itu boleh. Lain paham itu susah disatukan. Lain mazhab. Ini satu mazhab yang boleh nih. Berarti ada yang ada ilmu. Kita baru ancak sini, ada datang abang dia balik. Kita buat sini. Tak ada persatuan berarti. Itu bukan kosor, namanya kosong. Iya. Kosong bukan kosor. Iya. Iya, tak boleh. Dari kosor yang kosor. Iya. Tak boleh. Jadi Islam ini nyuruh wahdah. Kita tuh di Mekah kalau pun itu mau uang berapa persen. Jadi kalau di kampung nih lain paham dia. Kalau sama paham tiba-tiba membuat masjid banyak. Tak cukup. Itu manu terdahulu yang belakangan tak sah Jumat lah. Kalau kita Jumat. Dia macam hukum panjang lah misalnya. Iya. Di jalan hukum panjang ada masjid satu. Tiba-tiba kerubinya kan bangun ya. Iya. Pakai masjid tuh. Belum tahu. Belum tahu lalu masih musola. Apakah kira botol? Kalau sungai itu kan dalam hukum fikih itu kan bisa memisah. Nah, ini tak ada bisa, sungai tak ada, jalan apa tak ada. Titi ada titi. Sungai Koci itu. Ada. Itu aja lah mungkin dia mencari. Situ bikin masjid pas tuh. Memang Jauh jarak itu sama. Kalau ke 20 meter bisa buat masjid. Ada masuknya, jalan lintas. Tapi sawal sana cuma mana sini tuh. Payah boleh sini buat Boleh macam di jalan tol. Iya, jalan tol. Bersemuka-muka masjid. Tapi di kampung itu di Kelubi itu pas tuh masjid itu. Seandainya buat masjid. Pas tuh. Ramai penduduk situ kan. Pas tuh besar ya. Kalau cukup dan itu masjid yang banyak itu, saya tengok desa itu desa Sukamaju dulu. Berapa dulu Pak? Karena itu tak ada wahda tadi. Satu paham satu Muhammadiyah. Persis. Salafi sebelah sana. Muhammadiyah sih. Nampak gitu. Itu dia kan pisahkan buat sungai. Sungai itu. Lagian pun udah lain desa. Satu desa Indrayaman, ini satu Masjid Lama. Udah pocah orang dah. Lagian pun dipisah sungai.
di Terang Bulan. Kan dekat situ. Dekat antara Gang Jogja dengan Gang Solo. Ayo. Betulnya kalau Indrayaman tuh tiga mau sojit uang tuh. Iyo. Tiga itu. Bakar. Enggak, Indrayaman. Oh. Simpang 4 itu. Tanah Damannya udah kan? Tanah Daman sama Imam Benteng. Yang buat mau bikin masjid itu tuh. Putih gitu. Putih lagi. Dekat TV itu masjid tuh. Oh, dekat itu memang bikin masjid tuh. Kan level tuh, anak dibangun belakang masjid. Iya. Apa-apa. Makanya fitnah yang besar tuh fitnah agama nih. Iya betul. Yang namu musola yang bosan. Masjid dibangun-bangun mengabega, jemaah tak harus. Iya, fitnah bosa. Iya. Kalau udah ustadz lah bersemusuhan, itu udah gawat. Itu fitnah agama. Kalau Pak Andika bersemusuhan sama CSO, ada yang buat usaha dia, paling hancur. Iya sedih, hancur. Apa nama itu usaha Nah, itu. perapo nama itu pertelekomunikasian, Iya, Pak. ya kan? Tapi kalau perpaketan, Nah, kalau ustadz dia akan membawa jamaah umat, musak lebih gawat. Itu makanya agama itu wahdah, satuan. Jadi kalau ustadznya apa membu itu makanya kan kalau ada satu apa kayak meme gitu tulisannya. Bukan kita nih belajar itu wajib, tapi yang lebih gawat kita tetap belajar adalah memilih guru yang salah. Kalau gurunya tuh suka untuk memocah ini akan berdampak pada umat. Umat tak tahu menahu puasan guru ini membawa kepada surga. Yang ini tadi begitu kok. Akhir-akhir puasan ini bawa surga, akhirnya bisa bersebunuh-bunuhan. Negaku. Jadi dulu kisahnya waktu arbitrase itu antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Ini kan masing-masing kan bawa panji Islam nih. Akhirnya nak menyelesaikan itu adalah di ujung tombak diikatkan Quran. Hendak mengadakan perdamaian itu. Yang pada saat itu kan kalah apa? Kalah strategi. Makanya Sayyidina Ali kalah dengan Muawiyah. Maka kalau sejarah menyebutkan tak boleh juga dihina sahabat Rasulullah Muawiyah itu. Karena tetap dalam didikan Rasulullah. Memang itulah dunia Islam itu. Dunia Islam. Jadi balik kita cerita tentang apa yang terjadi kepada umat sekarang. Saya tengok persatuan taklim itu tidak ada. Udah itu lagi tidak belajar agama. Ini lebih begini. Dulu ada, saya tak pernah sebut nama orangnya. Jamaah juga dulu. Jadi dia ada sokongan 1M. Hendak buat masjid. Ada siap. Jadi dia tanya sama saya. Ini saya tak berikan jalan keluar untuk dia. Itu. Karena yang paling penting masjid di kampung itu kan masih ada ya. Masih. Ya udah. Akhirnya menurut Cito batal, tak jadilah pengucur untuk dia 1M itu. 1M. Kadang kala kan manusia ini kan hendak buat masjid ini kan ada apanya? Ada egonya. Ada isme. Jadi aku bisa. Tak pakai sana buat sini. Gitu. Tak pakai sana buat sini. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi gitu aja lah. Udah.